Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, gimana? Udah siap untuk melanjutkan belajar kita pada kesempatan kali ini? Kali ini kami akan membahas tentang peubah acak kontinu yang berkenaan dengan fungsi identitas dan fungsi distribusi peubah acak kontinu. Yang terhormat, Ibu Reski Ramadona, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar statistika. Kami, kelompok 6 yang beranggotakan Nur Iman dengan NIM 190384202040, Nurul Wahyuni dengan NIM 190384202006, dan Muhammad Sazali dengan NIM 190384202010. Di sini kami akan membahas 3 materi pembahasan. Yang pertama, berkenaan dengan peubah acak, kontinu, dan fungsi identitas yang akan dijelaskan oleh Muhammad Sazali. Yang kedua, berkenaan dengan distribusi kumulatif peluang kontinu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nurul Wahyuni. Dan yang ketiga, berkenaan dengan harapan matematik yang akan dijelaskan oleh Nur Iman. Baiklah, untuk materi yang pertama tentang peubah acak kontinu dan fungsi identitas akan dijelaskan oleh Muhammad Sazali. Kepada Muhammad Sazali, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Nurul Wahyuni yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai peubah acak kontinu dan juga fungsi identitas. Nah, teman-teman, minggu lalu kita telah membahas mengenai peubah acak diskrit dan juga kita telah mengetahui bagaimana bentuk daripada peubah acak diskrit itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu peubah acak kontinu, yaitu dengan cara membandingkan antara peubah acak diskrit dan juga peubah acak kontinu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yang pertama, peubah acak diskrit itu bersifat countable atau terukur. Nah, jadi peubah acak diskrit itu nilainya terukur. Misalkan nih, kita ditanya berapa sih jumlah siswa di kelas A? Nah, bisa kita jawab, jumlah siswa di kelas A ada 24 orang misalnya. Akan tetapi, kalau di kontinu, dia bersifat infinite atau tak terbatas. Contohnya, kita ditanya, berapa berat badan siswa kelas A? Artinya kan ada siswa A yang berat badannya 45 kilo, siswa kelas B berat badannya misalkan 60 kilo, siswa C sekian, siswa D sekian. Nah, artinya kan ada interval dari yang paling berat dari yang paling ringan ke yang paling berat. Nah, itulah untuk kontinu, nilainya tak terbatas gitu ya. Nah, kemudian di diskrit itu ada namanya nothing in between. Tidak ada interval di antaranya. Jadi nilainya pasti. Seperti yang contoh tadi, misalkan nih kita ditanya berapakah jumlah sapi di dalam kebun binatang itu, misalkan ya. Nah, jumlah sapinya nggak usah sapi lah, misalkan berapakah jumlah rusa di kebun binatang itu. Jumlah rusanya boleh kita lihat ada misalkan 15 ekor. Akan tetapi kalau kita ditanya berapakah beratnya, nah artinya kan kembali ke kontinu, yaitu always something between, ada interval di dalamnya, yaitu berat rusa 1, berat kedua gitu ya kan. Jadi dapat kita lihat bahwasanya ada interval nilai untuk kontinu. Kemudian kalau di diskrit ada close value atau nilai yang paling mendekati. Contohnya kalau kita ditanya berapa usia Andi, kita bisa jawab 23 tahun. Akan tetapi kalau di kontinu seakannya ditanya berapa umurnya Andi. Nah, kita menggunakan exact value pada kontinu, yaitu umur Andi misalkan ya
24 tahun, 3 bulan, 14 hari, 5 jam, sampai seterusnya. Nah, itu artinya nilai tepatnya berapa gitu untuk exact value. Tapi kalau untuk close value, nilai yang paling mendekatinya berapa gitu ya. Nah, untuk contohnya di discrete itu ada Px sama dengan 1, jadi nilainya itu pas atau cukup sama dengan 1 gitu ya. Sedangkan kalau untuk di continue, nilainya itu berupa interval, yaitu X antara 0 dan juga 5. Nah, itulah perbedaan antara peubah acak discrete dan juga peubah acak continue. Nah, sehingga dengan melihat perbandingan tersebut, dapat kita artikan peubah acak kontinu merupakan peubah acak yang nilai-nilainya tak berhingga banyaknya, di mana ruang sampel mengandung titik sampel sebanyak titik sampel pada sebuah garis. Nah, seakannya ini ada suatu garis. Nah, garis ini kan terbentuk dari titik-titik yang mana terhimpun sehingga membentuk garis. Nah, sehingga titik-titik itu yang dikatakan sebagai titik sampel atau ruang sampel pada sebuah garis. Nah, berikutnya fungsi peluang Fx untuk peubah acak kontinu X disebut fungsi padat peluang. Kemudian grafik fungsi padat adalah kurva kontinu dan peluang dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Nah, seakannya ini kita buat suatu kurva untuk kurva normal ya. Nah, ini ada kurva normal. Kemudian kita lihat di sini ada bentuk kurva normalnya. Nah, di sini ada titik, boleh kita katakan titik B, kemudian ada titik A. Nah, di sepanjang titik ini dikatakan sebagai luas untuk peluang dalam peubah acak kontinu gitu ya. Nah, kemudian peluang selalu bernilai positif sehingga kurva fungsi padat selalu berada di atas sumbu X. Oke, berikutnya kita masuk ke fungsi identitas. Misalkan X adalah peubah acak kontinu, maka fungsi Fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu X yang didefinisikan di atas simpunan semua bilangan real R. Apabila memenuhi syarat, nah, dia harus memenuhi ketiga syarat ini. Yang pertama adalah Fx lebih besar atau sama dengan 0, di mana X adalah anggota bilangan real. Kemudian integral, batas bawahnya min tak hingga tak hingga, Fx dx sama dengan 1. Kemudian adalah peluang, ini peluang, X lebih besar daripada A, lebih kecil B, sama dengan integral A, B, Fx dx. Oke. Nah, kalau untuk penentuan peluang ini hampir sama dengan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu apabila ada kurva normal, kita lihat di sini seakannya ada kurva normal, maka ini kita ambil titik dan ini kita ambil titik, maka di sini adalah titik A lebih kecil daripada X, lebih besar daripada lebih kecil daripada B. Nah, tadi lebih besar ya. Nah, disinilah letak peluangnya gitu ya. Makanya dikatakan dia di bawah kurva. Nah, kemudian peubah acak kontinu mempunyai peluang 0 pada setiap titik X, yaitu P X mendekati A atau X sama dengan A sama dengan 0. Nah, maksudnya seperti apa? Contohnya yang begini. Ketika kita diminta untuk menentukan peluang terambilnya mahasiswa yang tingginya 150 dari sekumpulan mahasiswa. Nah, pada peubah acak kontinu, hal itu dianggap sebagai 0 karena untuk mendapatkan mahasiswa dengan tingginya itu tepat 150, maka agak tidak mudah ya, karena harus ada di dalam kontinu itu ada yang namanya interval gitu ya, sehingga untuk mendapatkan nilai X itu sama dengan
A, nah itu kita pada peluang kontinu itu kita anggap sama dengan 0. Oke? Akan tetapi apabila bernilai lebih besar dari 0, dia akan bernilai lebih besar daripada 0 jika X yang diberikan dalam bentuk interval. Nah, misalkan diberikan memilih mahasiswa yang tingginya 150 sampai 170. Nah, artinya kan akan mendekati suatu nilai yang lebih besar daripada 0 karena dia yang diberikan itu dalam bentuk interval. Seperti itu ya. Nah, berikutnya, bila X kontinu, maka peluang X lebih besar daripada A lebih kecil atau sama dengan B sama dengan P A X lebih besar daripada A lebih kecil daripada B ditambah P X sama dengan B. Nah, ini bisa kita pindahkan atau bisa kita bagikan atau kita keluarkan dari lebih kecil atau sama dengan ini. Oke. Sehingga P X lebih besar daripada A, lebih kecil daripada B, ditambah P, X sama dengan B. Nah, sesuai dengan definisi ini, dikatakan bahwa P, X sama dengan A itu bernilai 0, sehingga P, X sama dengan B juga bernilai 0. Sehingga peluang X lebih besar daripada A, lebih kecil daripada B, ditambah 0, hasilnya adalah peluang A lebih besar daripada X lebih besar daripada A, lebih kecil daripada B. Oke, begitu ya. Baik, terima kasih kepada Muhammad Sazali atas penjelasan yang telah diberikan terkait dengan materi pembahasan yang pertama. Selanjutnya, kita akan memasuki materi pembahasan yang kedua berkenaan dengan distribusi kumulatif peluang kontinu yang akan dijelaskan oleh Nurul Wahyuni. Kepada Nurul Wahyuni, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Nurul Wahyuni akan membahas tentang materi yang kedua berkenaan dengan distribusi kumulatif peluang kontinu. Definisi: distribusi kumulatif F besar X sebuah peubah acak kontinu X besar dengan fungsi padat Fx diberikan oleh rumusan seperti ini. F besar X sama dengan peubah acak kurang dari X sama dengan integral min tak hingga sampai X tertentu Ft dt. Untuk peubah acak lebih besar dari minus tak hingga kecil dari tak hingga. Akibatnya, peluang dari X di antara A dan B itu sama dengan Fb dikurang Fa. Dan jika yang diketahui adalah distribusi kumulatifnya terlebih dahulu dan diminta untuk mencari fungsi padatnya, maka tinggal kita turunkan saja menjadi Fx sama dengan d F besar X per dx. Baiklah, kita lanjutkan kepada contoh soal. Dimisalkan peubah acak X besar mempunyai fungsi padat peluang F besar X di mana X kuadrat per 3 dengan X besar negatif 1 kecil 2. Maka, hitunglah F besar X dan hitung peluang dari peubah acak yang besar dari 0 dan kecil sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, F besar X sama dengan integral negatif tak hingga sampai X tertentu Ft dt, yang mana kita dapatkan pada rumus yang awal telah dijelaskan. Selanjutnya, integral negatif 1 sampai X tertentu dengan T kuadrat per 3 dt, yang mana negatif 1 kita dapatkan dari soal dengan X besar negatif 1. Kemudian untuk T kuadrat per 3 itu kita dapatkan dari soal dengan X kuadrat per 3, yang mana kita gantikan variabel X di situ dengan T kuadrat per 3. Maka jadilah integral negatif 1 sampai X tertentu T kuadrat per 3 dt. Kemudian jika kita turunkan menjadi 1/9 T pangkat 3 dengan batas atas X dan batas bawah negatif 1. Kemudian kita substitusikan
Kemudian kita substitusikan nilai X dan negatif 1 ke dalam persamaan 1/9 T pangkat 3. Menjadi 1/9 X pangkat 3 dikurang 1/9 negatif 1 pangkat 3. Maka didapatlah F besar X sama dengan X pangkat 3/9 ditambah 1/9 sama dengan X pangkat 3 ditambah 1/9. Kemudian kita ingin mendapatkan peluang dari peubah acak yang besar dari 0 dan kecil sama dengan 1. Maka dengan rumus yang awal tadi kita dapatkan peluang dari peubah acak yang besar dari 0 dan kecil sama dengan 1 sama dengan F1 dikurang F0, yang mana F1 itu merupakan FB dan F0 merupakan FA. Maka kita substitusikan nilai 1 dan 0 pada persamaan F besar X yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu X pangkat 3 ditambah 1/9. Maka didapatlah 1 pangkat 3 ditambah 1/9 dikurang 0 pangkat 3 ditambah 1/9. Sama dengan 1 ditambah 1/9 dikurang 1/9. Sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2/9 dikurang 1/9. Dengan demikian penyebutnya telah sama, maka tinggal kita kurangkan saja. 2 kurang 1 sama dengan 1. Maka didapatlah peluang dari peubah acak yang besar dari 0 dan kecil sama dengan 1 sama dengan 1/9. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Wahyuni atas penyampaian materinya berkenaan dengan distribusi kumulatif peluang kontinu. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu berkenaan dengan harapan matematik yang akan disampaikan oleh Nur Iman. Kepada Nur Iman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Nuriman akan menjelaskan kepada kalian mengenai harapan matematik pada peubah acak kontinu. Harapan matematik. Misalkan X suatu peubah acak dengan distribusi peluang Fx, maka nilai harapan X atau harapan matematik X bila peubah acak diskrit, maka rumus harapan matematikanya sama dengan sigma X Fx. Seperti yang kita ketahui bahwasannya peubah acak diskrit proses pengerjaannya ialah dengan penjumlahan biasa, maka rumus harapan matematikanya di situ kita menggunakan sigma. Sedangkan bila peubah acak kontinu, maka rumus harapan matematikanya sama dengan integral dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga X Fx. Maaf teman-teman, di situ di rumus kontinu ada sedikit kekurangan, bahwasannya bila peubah acak kontinu, maka rumus harapan matematikanya sama dengan integral dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga X Fx dx. Ada pengurangan di rumus kontinu dx ya teman-teman. Selain itu, harapan matematika khusus adalah harapan matematik yang merupakan min dan variansi. Ex atau harapan matematika sama dengan min, yang mana memiliki hubungan dengan variansi sama dengan harapan matematika dikurang variansi. Baiklah teman-teman, itu sekilas tentang penjelasan saya mengenai harapan matematika. Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan contoh soal kepada teman-teman mengenai harapan matematik. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal dari harapan matematik. Misalkan X, peubah acak yang menyatakan umur dalam jam sejenis komponen elektronika, fungsi pada peluangnya diberikan oleh Fx sama dengan buka kurung perawal 2000 per X pangkat 3 dengan syarat X besar 100
di bawah 0, X lainnya. Itu ada kurang X lainnya ya teman-teman. Jadi maksudnya X lainnya ini X lainnya selain dari syarat yang telah diberikan di atas, X besar 100. Pertanyaannya, hitunglah umur komponen elektronika tersebut. Baik teman-teman, untuk proses pengerjaannya di sini kita menggunakan harapan matematika kontinu karena sesuai dengan topik pembicaraan kita kali ini peubah acak kontinu. Jadi di sini harapan matematikanya menggunakan peubah acak kontinu, yang mana kita ketahui bahwasannya bila peubah acaknya kontinu, maka harapan matematikanya sama dengan integral dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga x fx dx. So, maka harapan matematikanya sama dengan integral dengan batas bawah 100 karena seperti yang disebutkan pada soal bahwasannya X besar dari 100, maka batas bawahnya sama dengan 100 dengan batas atas tak hingga X fx dx sama dengan integral dengan batas bawah 100 dan batas bawah tak hingga X, depannya jangan lupa X ya teman-teman, baru kita masukkan fx-nya, fx-nya tadi ialah 2000 per x pangkat 3 dx sama dengan integral dengan batas bawah 100 batas atas tak hingga 2000 per x pangkat 2. Kenapa x pangkat dari x pangkat 3 berubah menjadi x pangkat 2? Karena sebelumnya kita coret dulu x dengan x pangkat 3. Jadi di situ ada pengurangan x. Jadi x-nya kita coret dengan x yang di bawah itu, maka tersisa x pangkat 2 dx. Lanjut, sama dengan integral dengan batas bawah 100, batas atas tak hingga 2000 dikali 1 per x pangkat 2 dx. Sama aja ya teman-teman, itu kayak pemecahan aja, kayak dipecah tapi hasilnya sama aja. Sama dengan 2000 kita keluarkan dari integral dulu ya teman-teman. Jadi 2000 integral 100 dengan batas bawah 100 dan batas atas tak hingga x pangkat min 2 teman-teman. Itu salah, itu pangkat min 2 dikarenakan 1 per x pangkat 2 kita ubah jadi x2 nya itu ke atas, jadi otomatis pangkatnya berubah menjadi min 2, jadi x pangkat min 2 dx. Baru kita integralkan ya teman-teman ya. Jadi sama dengan 2000 buka kurung 1 per min 2 tambah 1, karena kita mau integralkan si x pangkat min 2 nya ini teman-teman. Maka 1 per min 2 tambah 1 dikali x pangkat min 2 tambah 1 dengan batas bawah 100, batas atas tak hingga. Kita lanjut ke samping teman-teman. Sama dengan 2000 dikali 1 per min 1 x pangkat min 1 ya. Pangkat min 1 karena min 2 tambah 1 min 1 dengan batas bawah dengan batas 100 dan tak hingga sama dengan min 2000 per x. X-nya ini udah kembali positif karena udah kita letakkan di bawah ya, nggak di atas lagi. Jadi min 1 kita pindahkan ke bawah lagi, ke per lagi, maka pangkatnya juga akan menjadi ke positif lagi dengan batas 100 dan tak hingga sama dengan min 2000 per tak hingga dikurang buka kurung min 2000 per 100 sama dengan 0 ditambah 20 sama dengan 20. Maka umur komponen elektronika jika kita menggunakan harapan matematika peubah dengan peubah acak kontinu, maka hasilnya ialah 20. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai harapan matematika beserta contoh soal harapan matematik. Saya harap teman-teman bisa memahaminya, dan jika teman-teman tidak bisa atau kurang memahami, silahkan teman-teman bertanya pada sesi pertanyaan, dalam sesi pertanyaan. Baiklah teman-teman, sudah dari saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Nur Iman atas apa yang telah disampaikan. Kepada teman-teman, semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan mudah untuk dipahami ya. Jika teman-teman belum paham atau kurang memahami, teman-teman silahkan bertanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.